Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nizarifan Khairiansyah dengan NIM C2401231095 dan saya berasal dari kelompok 1 Praktikum Biologi Perikanan. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang makanan pada ikan. Seperti yang kita tahu teman-teman semuanya, makanan merupakan salah satu penunjang penting bagi pertumbuhan ikan. Tanpa adanya makanan, ikan tidak akan mampu tumbuh berkembang atau mengembangkan organ-organ tubuhnya, bertambah ukuran menjadi besar, menunjang reproduksi, karena semua itu terpondasi oleh yang namanya makanan. Pada bab makanan, kita juga akan membahas mengenai feeding habit. Nah, apa sih kira-kira feeding habit? Feeding habit itu merupakan kebiasaan ikan dalam mencari makanan atau mendapatkan sumber makanannya. Dan kemudian kita itu di saat praktikum nanti akan menganalisis makanan-makanan ikan melalui apa? Melalui media pembedahan usus dan lambung pada ikan. Nah, ikan juga punya yang namanya feeding periodicity, yaitu dalam kurun waktu seberapa banyak ikan tersebut makan. Ada tipikal ikan yang selalu makan dalam 24 jam, ada juga yang makannya itu dalam 24 jam cuman beberapa kali doang. Atau ikan yang makan hanya pada waktu tertentu saja. Nah, jadi saat-saat ikan aktif mengambil makanannya itu tadi disebut feeding periodicity. Makanan yang biasa dimakan oleh ikan diantaranya ada plankton, ada nekton, bentos, dan berbagai jenis detritus. Nah, kalau terkait pembagian kelompok makanan, ikan tuh dibagi jadi 3 kelompok makanan teman-teman, atau 3 kelompok hal yang dimakan. Jadi ada ikan karnivora, omnivora, dan herbivora. Dengan mempelajari kebiasaan makanan pada ikan atau tingkah laku ikan, kita akan mengetahui secara kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan tersebut. Lalu setelah diketahui kualitas dan kuantitasnya, agar apa? Agar kita bisa mampu menghasilkan produk-produk seperti pakan ataupun proses pengkontrolan nilai gizi pada ikannya agar dia tumbuh berkembang secara cepat baik gitu. Dengan pencarian makanan ini, ikan juga menjalin hubungan ekologis pada lingkungannya, baik secara rantai makanan maupun secara simbiosis. Nah, buat jumlah makanan yang dimakan oleh ikan sendiri itu juga tergantung teman-teman, tergantung dari stok atau jumlah makanannya, suhunya, jenis makanannya, dan berbagai macam faktor-faktor lain gitu yang menentukan jumlah kebiasaan ikan itu makan. Terus juga ikan itu makan melihat juga dari sisi warna, bentuk, ukuran gitu kan. Jadi ikan juga makan pilih-pilih gitu. Adapun pada organ pencernaan yang akan kita highlight pada pertemuan kali ini, alias organ pencernaan pada ikan itu meliputi mulut, gigi, usus, lambung, anal, dan tapis insang. Nah, persaingan dalam mendapatkan makanan ikan juga menjadi faktor pembatas suatu ikan dalam mencari bersaing gitu dengan sesama spesiesnya. Itu juga bisa mempengaruhi rantai makanan atau tingkat stok pada makanan-makanan tingkat rendah. Jadi kalau misalkan persaingannya itu tinggi, itu bisa menjadi faktor pembatas yang membuat ikan-ikan tersebut mungkin akan lebih sedikit ketersediaan makanannya. Setelah penjelasan yang panjang tadi, tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk mengetahui organisme-organisme apa saja yang biasa dimakan oleh ikan. Juga waktu-waktu tertentu ikan itu makan pada kebiasaannya, dan melihat proporsi kecenderungan makan pada ikan itu tersendiri. Let's go! Nah, pada saat prosedur pengerjaan, tadi kita pertama-tama dikumpulin, kemudian dikasih 2 sampel gonad, di mana 2 sampel gonad ini akan diambil 1 preparat terdiri dari 3 pengulangan atau 3 tetes dari sampel, yang mana setiap tetesnya itu memiliki 5 lapang pengamatan. Nah, setelah kita meletakkan sampel pada kaca preparat, kemudian kita akan mengidentifikasi apa saja yang ada di dalam sampel tersebut, yang ada di dalam makanan ikan tersebut, menggunakan mikroskop yang sudah kita tera.
Namun sebelum itu, kita akan membedah dan memburai dulu isi yang terdapat dalam usus dan lambungnya dengan cara dikerik ataupun dibenyek-benyek gitu biar keluar semua. Lalu setelah makanannya isinya keluar, kita akan memberi Aquades agar gampang dipipet dan diletakkan di kaca preparatnya. Lalu setelah diidentifikasi melalui mikroskop, kita akan tulis kelimpahan atau keanekaragaman organisme apa saja yang dimakan oleh ikan tersebut. Kemudian praktikum pun selesai dan kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengamatan analisis data. Jadi gimana? Seru bukan praktikum kali ini? Tentu saja. Oleh karenanya, pantengin terus video-video dari praktikum biologi perikanan part-part selanjutnya, karena di video selanjutnya mungkin akan lebih luar biasa. Saya Nizar Irfan pamit undur diri. Nun wal qalau wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.